Atau misalnya, loh kita sama-sama dari nol loh, tapi kok kondisiku nggak sama seperti dia ya? Bisa jadi kan itu kan yang menghambat kita untuk merasakan senang gitu atas kebahagiaan atau kebaikan yang didapatkan oleh orang lain. Oke, berarti tadi intinya merasa terganggu adalah indikasi paling awal dari iri gitu ya, Mbak. Nah, nah ini kebetulan juga ada yang bertanya nih, Mbak, dari sahabat Utik di Piungan nih terkait dengan rasa iri. Ini katanya izin bertanya kepada Mbak Wirda, bagaimana kalau ada rasa kedengkian atau rasa iri tentang suatu ketidakadilan dalam keluarga yang pernah saya rasakan. Ini sahabat Utik yang merasakan ya. Dan tapi setelah itu juga menyadari dan mulai mengerti, memahami tentang hal tersebut. Nah, kemudian tadi apa sih Mbak, bagaimana caranya agar hilang rasa iri itu? Nah, jadi terima kasih untuk sharingnya ya. Ini kan juga sama ya, ketika misalnya dalam hal hubungan deh gitu. Gimana kalau rasa iri itu muncul dari suatu hubungan? Nah, itu kan juga bisa dilihat dari apa, ketidakpuasan kita atas hubungan yang kita miliki kan. Hubungan di sini bisa macam-macam kan, bisa hubungan misalnya dengan saudara gitu, hubungan dengan orang tua gitu, atau misalnya hubungan dengan teman, hubungan dengan pasangan dan sebagainya kan. Nah, ketika kita ngerasa nggak puas dengan hubungan yang kita jalani itu gitu, apa yang kita terima dari perlakuan orang lain kepada diri kita, itu kan juga bisa disebabkan dari kita membandingkan. Kalau ke dia baik, tapi kalau ke aku enggak gitu. Itu kan juga ini ya, sebenarnya kan dari ketidakpuasan atas hubungan itu. Nah, itu juga kita perlu ya kalau sampai kemudian rasa tidak puas itu membuat kita juga jadi akhirnya berpikir buruk atau bersikap buruk kepada orang yang kita dengkiin itu gitu, atau yang kita iriin itu. Nah, itu kita juga perlu perlu menjaga hati kita gitu ya, jangan sampai perasaan iri kita terhadap saudara atau perasaan iri kita terhadap teman dan sebagainya itu membuat kita jadi bersikap buruk sama mereka. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya tadi memang ada hubungan-hubungan yang membuat kita merasa tidak puas gitu, atau kita juga jadi akhirnya punya pemikiran-pemikiran yang negatif terkait hal itu, maka apakah hal itu bisa dikomunikasikan? Nah, jadi sebaiknya dikomunikasikan gitu, apalagi kalau misalnya memang ini konteksnya keluarga gitu kan. Berarti ada yang perlu dikomunikasikan nih gitu, apa yang membuat kita jadi merasa diperlakukan secara berbeda, atau kita jadi merasa tadi tidak puas terhadap hubungan yang ada sehingga kita merasa iri gitu. Karena lagi-lagi supaya irinya ini nggak terus-terusan ada gitu. Jadi kalau misalnya itu memang bisa dikomunikasikan, maka dikomunikasikan. Tapi kalau misalnya sulit untuk dikomunikasikan, maka kita yang perlu mencoba mengubah pemaknaan kita terhadap hubungan itu. Kayak gitu. Jadi pemaknaan kita yang kita ubah. Misalnya tadi dengan kalau Mbak Uti sampaikan kan, yang meskipun semakin kesini udah semakin memahami sih, kenapa kok kira-kira kenapa kok sikapnya itu berbeda kalau ke saya gitu, atau misalnya ke saudara yang lain gitu misalnya ya. Nah, dengan memahami itu kan kita juga jadi akhirnya pemaknaannya kan juga jadi berbeda gitu kan. Nah, dengan di situ barangkali persepsi kita terhadap kepuasan itu juga jadi berubah, gitu. Karena kan kepuasan itu kan subjektif, ya itu kan tergantung persepsi masing-masing ya, gitu kan. Gitu. Kalau kita udah punya ekspektasi hubungannya akan seperti ini, tapi ternyata yang terjadi tidak seperti itu, nah kan jadi kepuasannya berkurang, gitu kan. Baik, berarti memang harus ada komunikasi ya di situ, apalagi kalau itu adalah keluarga atau barangkali teman dekat gitu, Mbak. Nah, kalau tadi kita melihat sudut pandang iri itu dari diri kita yang merasa iri gitu, Mbak. Nah, tapi kalau kita coba untuk ambil sudut pandang dari orang yang merasa temannya itu iri terhadap kita gitu, Mbak. Kan itu kadang juga kerasa ya, karena teman kita kadang akan menunjukkan perilaku yang berbeda terhadap kita ketika mereka iri.
Nah, kan itu juga membuat kita tidak nyaman barangkali ya. Siapa tahu sahabat MG ada yang mengalami ini juga. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapinya, Mbak? Oke, ya kita bisa bersikap asertif sebenarnya kalau misalnya perilaku mereka perilaku orang yang iri terhadap kita itu memang benar-benar udah sampai mengganggu ya, karena kan bentuknya tuh bisa macam-macam sekali kan orang yang iri sama kita itu gitu. Ada yang mungkin terus jadi menjauh gitu, atau menyebarkan rumor gitu ya, menyebarkan rumor yang merugikan kita gitu ya. Kita kan juga punya hak untuk membela diri kan istilahnya kalau misalnya itu udah sampai ke rumor dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang ketika dia bersikap iri itu terus kemudian berusaha menghambat kita untuk bisa lebih maju. Misalnya gini, udahlah nggak usah terlalu serius gitu, santai aja gitu, nggak usah terlalu bersemangat gitu, misalnya seperti itu. Tapi kan ya wallahu alam ya, kita kan nggak pernah tahu apa alasan dibalik sikap seseorang itu tadi kan. Makanya tadi kalau misalnya sikapnya itu memang sudah sampai mengganggu kita, ya kita sebenarnya bisa bersikap asertif gitu untuk menyampaikan kenapa sih kok kayaknya menjauh gitu, atau kok ada sikap-sikap yang kayaknya aku tangkep tuh kurang nyaman gitu. Ya lagi-lagi tadi komunikasi kita mengungkapkan gitu ketidaknyamanan kita. Oke, baik. Itu kita bisa lakukan. Terus misalnya kalau misalnya yang kita jumpai itu adalah orang-orang yang tadi yang berusaha menghambat kita supaya bisa lebih maju itu tadi ya, dengan mungkin meruntuhkan rasa percaya diri kita gitu, membuat kita jadi ikutan pesimis gitu. Jadi akhirnya nggak, yang niatnya kita mau jor-joran, mau semangat gitu, tapi karena tadi komentar-komentar dari lingkungan yang nggak mau kita berkembang lebih jauh lagi, nah kita bisa ya abaikan aja yang kayak gitu. Komentar-komentar yang seperti itu yang kira-kira malah bikin kita jadi semakin nggak berkembang gitu, atau malah jadi meragukan diri kita sendiri, ya yang kayak gitu abaikan gitu ya, dan terus bangun rasa percaya diri gitu, terus berusaha untuk gigih aja gitu, gigih dan tekun gitu untuk melakukan hal-hal yang emang kita yakini ini bisa kok, sesuai ini dengan kemampuanku aku bisa kok gitu, atau dengan resource yang aku punya aku bisa mengusahakan ini kok. Baik, berarti memang sikap yang pertama tadi asertif, dan kemudian kalau memang itu mengganggu jalannya kita untuk mencapai keberhasilan, bisa diabaikan saja gitu, Mbak. Nah, tapi barangkali bisa dijelaskan lebih jelas lagi nih, Mbak, terkait dengan asertif tadi itu sebenarnya sikap-sikap asertif apa saja yang bisa kita lakukan, Mbak? Oke. Asertif itu sebenarnya intinya adalah kita menyampaikan ketidaknyamanan kita, tapi dengan cara yang baik gitu ya. Kan kalau kita ngelihat nih di sekitar kita gitu, bahkan mungkin diri kita sendiri, ketika kita ngerasa nggak nyaman sama sikap orang lain atau perkataan orang lain tuh kan kita seringnya tuh iya aja gitu, telan aja gitu ya, padahal di dalam diri kita tuh kita ngerasa nggak nyaman gitu karena hal itu gitu. Dan kita kayak akhirnya berusaha membiarkan sikap orang lain gitu, yang pembiaran itu membuat mereka jadi semakin bersikap yang bikin kita nggak nyaman gitu kan. Nah, asertif itu dengan kita menyampaikan sebenarnya. Misalnya nih, ketika ada orang kita udah berusaha gitu ya, terus dapat hasil yang bagus gitu, terus ada orang yang nggak percaya gitu, wah kamu jangan-jangan nyontek ya gitu misalnya, atau kemudian tadi menyebarkan rumor yang enggak gitu, karena mungkin nggak suka dengan keberhasilan yang kita raih, kemudian menyebarkan yang enggak. Nah, asertif tuh dengan kita juga tabayun gitu. Kok aku dengar gitu ya dari teman gitu atau dari yang lain gitu, kalau misalnya kamu kemarin ngomong seperti ini, jujur aku kaget loh dengan hal seperti itu gitu. Nah, sebenarnya ada apa nih gitu. Jadi kita lebih ke menyampaikan apa yang kita rasakan gitu, apa yang kita pikirkan gitu, dan kemudian apa yang kita harapkan gitu. Jadi bukan yang langsung, kan beda ya kalau misalnya kita langsung, kok kamu bisa sih ngomong gini ya sebagainya gitu. Nah itu kan beda ya, itu kan langsung nunjuk gitu ibaratnya ya. Tapi kalau misalnya asertif kan, kemarin itu aku kaget banget karena aku dengar seperti ini gitu.
Nah, itu sebenarnya gimana gitu. Jadi kan kalau itu kesannya lebih ke kita mengungkapkan gitu apa yang kita rasakan dan kemudian memberikan orang lain kesempatan untuk menjelaskan. Gitu. Jadi kita menyampaikan rasa nggak nyaman kita gitu, perasaan kita gitu. Sama kayak misalnya ketika ada orang yang sudah berkata yang membuat kita sakit hati gitu ya, atau kita marah gitu, dan kemudian kita menyampaikan, tadi kamu ngomong kayak gini, itu aku ngerasa sakit hati loh diomongin kayak gitu, karena aku sendiri merasa tidak bersikap seperti itu gitu, aku tidak seperti yang kamu ceritakan gitu atau sampaikan. Nah, itu asertif tuh kayak gitu. Baik. Gitu. Nah, ini memang hal yang mungkin banyak orang nggak terbiasa ya. Banyak orang nggak terbiasa gitu. Saya pun dulu juga nggak terbiasa dengan hal ini. Tapi ya itu, mungkin ini pernah disinggung sama Mbak Sarita ya di siaran MP yang sebelumnya ya, tentang komunikasi. Ada asertif, agresif, permisif gitu kan. Iya. Nah, kalau agresif tuh ketika kita nggak nyaman, kita serang balik. Nah, yang itu paling agresif. banyak dilakukan ya, Mbak. Nah, itu yang paling banyak dilakukan ya. Nah, paling banyak yang kedua itu adalah permisif. Kita nggak nyaman tapi kita tahan, kita iya-iyain aja gitu, kita telan aja gitu. Nah, kalau yang baik itu sebenarnya yang asertif, kita bisa mengungkapkan gitu apa yang kita rasakan. Sehingga ke depannya orang lain tuh harapannya mereka bisa bersikap lebih baik gitu, yang membuat kita jadi nggak merasakan hal yang sama lagi. Gitu. Baik, berarti memang komunikasi yang dibutuhkan ketika ada orang yang iri adalah komunikasi asertif. Nah, siapa tahu nih sahabat MG yang masih ketika ada orang yang iri tapi kemudian menyerang, bisa nih dicoba sarannya dari Mbak Wirda, yaitu komunikasi asertif. Dan ini ada sahabat Mahdi Sanudin yang mau bertanya kepada Mbak Wirda. Ini Mbak Wirda, sahabat Mahdi ingin bertanya terkait dengan iri tadi. Nah, ini pernah mendengar kalau rasa iri itu ada yang diperbolehkan dan ada rasa iri yang baik, tapi ada juga rasa iri yang buruk. Nah, sebenarnya ada nggak sih Mbak rasa iri yang baik itu? Gitu. Ya, ada ya, betul tuh, ada iri yang diperbolehkan gitu. Iri yang diperbolehkan itu kalau misalnya kita sebagai seorang muslim ya, kan udah disampaikan juga iri yang diperbolehkan itu adalah iri terhadap orang yang menyedekahkan gitu ya, hartanya gitu untuk kebaikan dan juga dalam hal ibadah gitu kan. Jadi perasaan iri itu yang kemudian mendorong kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Makanya tadi kalau misalnya ini juga Ibnu Taimiyah itu pernah menyampaikan gitu, yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa tadi setiap dari kita itu rasanya akan sedikit sekali yang bisa terbebas dari perasaan iri, benar-benar terbebas dari perasaan iri gitu ya. Jadi artinya akan jauh lebih banyak orang-orang yang punya rasa iri di dalam dirinya. Nah, cuman kondisi jiwa atau kondisi hati seseorang yang kotor gitu, itu akan lebih mudah gitu ya membuat perasaan iri tadi kemudian ke dalam perilaku-perilaku yang ditunjukkan gitu. Sehingga memang yang dinasihatkan kepada kita adalah ketika kita menyadari adanya perasaan iri di luar dari hal-hal yang diperbolehkan itu tadi itu, nah itu kita harus berusaha menghalau perasaan itu supaya tidak jadi pada pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang itu buruk gitu, yang mengarahkan ke perilaku yang buruk. Gitu. Baik, berarti memang ada ya rasa iri yang diperbolehkan dan itu juga rasa iri yang baik gitu. Nah, tapi walaupun iri yang baik ini sebenarnya ada nggak sih batasan untuk iri baiknya itu? Atau memang iri yang baik itu ya boleh seiri-iri pun itu tetap baik gitu? Ya, itu tadi iri yang istilahnya apa ya? Iri yang baik itu. Jadi saya juga pernah baca tentang tingkatan iri gitu ya. Kan tadi orang yang iri itu dia akan cenderung tidak suka ketika orang lain mendapatkan
mendapatkan nikmat gitu ya, atau mendapatkan kebaikan gitu, punya keadaan yang lebih baik gitu. Nah, kalau di tingkatan-tingkatan iri atau hasad yang pernah saya baca itu ya, yang baik yang diperbolehkan itu adalah ketika kita itu punya perasaan untuk menginginkan hal yang sama dengan orang lain tanpa punya keinginan hal yang baik di orang itu tuh hilang. Aha, baik. Jadi misalnya tadi kita melihat wah keren ya, dia bisa kayak gini gitu. Terus aku juga pengen kayak itu. Nah itu diperbolehkan tuh yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya wah kok dia bisa kayak gitu sih, sementara aku kalau itu kan nadanya lebih kelihatan ya, kalau itu buruk gitu kan, itu sesuatu yang nggak baik. Jadi itu di psikologi sendiri itu juga seperti itu gitu. Dalam pembahasan tentang perasaan iri atau envy itu juga ada dua jenis iri, yang buruk dan iri yang baik gitu. Perasaan iri yang baik itu yang tadi, yang ketika kita melihat hal baik pada orang lain, tapi itu membuat kita jadi mendorong untuk mencapai hal yang sama tanpa kita punya niat atau intensi yang buruk terhadap nikmat atau kondisi orang lain gitu. Jadi artinya ya yang mendorong pada kebaikan itu tadi, yang bisa mengarahkan kita pada hal yang baik gitu. Oke, baik. Berarti memang ada iri yang baik ketika iri itu tidak membuat kita ingin menjatuhkan orang lain gitu ya, Mbak. Nah, ya. Ini masih ada pertanyaan lagi nih Mbak dari sahabat Mahadi Isanuddin, masih sama dengan yang tadi ini. Nah, bagaimana cara menghilangkan rasa dengki atau iri di hati agar rasa itu tidak menyebar dan menular ke orang-orang di sekitar kita? Nah, ini mungkin berkaitan juga ya Mbak tadi sama yang sudah Mbak Wirda katakan ketika kita menyebar rumor-rumor terkait dengan orang yang kita iri gitu. Ya, makanya itu tadi ya, kita tuh perlu mengenali betul sebenarnya. Ketika kita ngerasa iri sama orang, apa sih sebenarnya yang bikin kita tuh iri sama dia tuh apa gitu? Apakah karena kita merasa itu menginginkan gitu ya? Maksudnya ingin punya hal sama yang dimiliki sama orang lain gitu? Atau kita ngerasa karena diperlakukan tidak adil gitu? Istilahnya kayak tadi ketika kita ngerasa udah bekerja keras tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, sementara hasil yang kita harapkan itu didapat oleh orang lain yang kita anggap dia tidak bekerja sekeras kita. Itu kan juga menimbulkan perasaan iri kan gitu. Nah, hal seperti itu yang kita perlu sadari ya, apa sih sebenarnya bikin kita iri. Dan lagi-lagi nih, kita perlu mengingatkan ke diri kita sendiri bahwa ya apa yang ada disampaikan pada kita tuh udah sesuatu yang terbaik. Lagi-lagi kita perlu kembali pada konsep itu ya gitu, karena kan tadi perasaan iri itu dimulai dari kita merasa tidak puas gitu dengan apa yang ada di dalam diri kita gitu. Dan bisa juga disampaikan gitu bahwa iri itu juga terkait dengan penerimaan atas takdir gitu kan. Atas apa yang ditetapkan gitu. Ketika kita nggak bisa menerima apa yang diberikan di dalam diri kita, ya kita akan semakin sulit gitu, dan perasaan iri itu akan semakin ada. Jadi ya kita sadari kita iri, dan kemudian lagi-lagi kita mencoba untuk memaknai gitu. Kalau misalnya ternyata misalnya tadi ya karena ini kan bisa luas sekali. Misalnya tadi dari hasil yang kita usahakan gitu, oh ya mungkin memang yang terbaik saat ini hasilnya seperti ini gitu. Atau misalnya iri dalam hal penghasilan atau dalam hal pekerjaan gitu. Ya kita memaknai lagi gitu, kondisi kita sekarang dengan pekerjaan yang seperti ini ya mungkin memang ini kondisi yang terbaik gitu. Atau kalau misalnya kita sendiri merasa kurang dengan keadaan yang sekarang, terus apa nih yang kira-kira bisa kita lakukan gitu untuk kita bisa dapat pekerjaan yang kita anggap itu lebih baik. Jadi orientasinya kalau yang semula ketika kita iri itu adalah orientasinya adalah ke orang lain, bagaimana kita mengungguli orang itu, bagaimana kok orang itu bisa dapat hal itu gitu ya, bisa mencapai itu. Nah itu diubah gitu, orientasi diubahnya jadi ke apa nih yang bisa kita lakukan gitu untuk bisa mengembangkan diri kita. Kalau kita sekarang kurang puas dengan pekerjaan, apa nih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa dapat pekerjaan yang lebih baik gitu. Kalau misalnya ke
terkait dengan penghasilan, kita masih punya keinginan untuk mendapatkan lebih dari apa yang kita miliki sekarang, apa nih usaha yang bisa kita lakukan untuk mencapai itu. Jadi kayak gitu akhirnya diubah gitu ya. Bukan lagi dengan akhirnya kalau misalnya kok dia gini, aku gini, kan kesannya jadi nggak bersyukur gitu ya. Lagi-lagi ya, kita jadi nggak bersyukur gitu dengan apa yang kita punya. Jadi memang hal lain yang dinasihatkan kepada kita supaya kita bisa menjaga gitu ya, melindungi diri kita dari perasaan iri ini adalah dengan memperluas sabar kita dan banyak syukur kita kayak gitu. Kalau misalnya kondisi yang kita hadapi itu ternyata membuat kita kurang puas gitu, atau kita kurang senang dengan kondisi itu, kita bersabar gitu kan. Bersabar dengan berprasangka baik, bersabar dengan menguatkan ikhtiar atau usaha yang kita lakukan. Di sisi lain, ya kita juga berusaha untuk bersyukur terhadap apapun yang ada di dalam diri kita gitu. Karena dengan rasa syukur itu yang membuat kita juga jadi akhirnya bisa menerima gitu, dan bisa menerima apa yang ada di dalam diri kita, dan kepuasan itu juga jadi akhirnya kan tinggi gitu ya terhadap itu gitu. Karena balik lagi, perasaan iri itu muncul karena kita ngerasa nggak puas. Baik. Gitu. Jadi kita perlu memuaskan diri kita dengan memperbanyak syukur gitu atas apa yang gitu. Baik. Berarti memang lagi-lagi syukur dan sabar ini bisa menyelesaikan banyak hal ya, Mbak. Banyak sekali hal. Termasuk iri ini tadi, di mana muncul dari ketidakpuasan pada diri kita sendiri dan keadaan kita. Nah, terima kasih Mbak Wirda atas jawabannya untuk sahabat Mahadi, dan juga sudah membersamai kita di program Menikmati Hidup pada malam hari ini. Semoga Mbak Wirda sehat selalu ya, Mbak. Amin, Mas Fatul juga. Dan amin. Ya, ini jadi pengingat buat kita semua, termasuk saya pribadi ya, utamanya gitu ya, supaya kita bisa menjaga diri kita dari perasaan iri ini. Kadang ya iri itu munculnya tipis-tipis gitu ya, kita nggak sadar gitu, atau ya sekelewat kemudian itu muncul gitu. Jadi memang perlu sekali untuk menjaga diri kita gitu, hati kita gitu ya, dari perasaan-perasaan itu, dan kemudian juga ya banyak-banyak beristighfar dan memohon ampun gitu ya, barangkali ada hal-hal terlintas di kita yang membuat kita juga jadi semakin mudah atau menyuburkan perasaan-perasaan iri. Baik, luar biasa. Ini menjadi tambah satu lagi adalah istighfar dari Mbak Wirda ya. Masya Allah, terima kasih Mbak Wirda. Semoga bisa bertemu lagi dan bisa bekerja sama lagi di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wirda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.